Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih dengan daring dengan saya Guru SMK Muhammadiyah Wesulan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi jurnal umum, di mana jurnal ini akan mencatat semua transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember yang belum masuk di jurnal khusus. Jadi sekali lagi, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang belum masuk atau yang belum kita jurnal pada jurnal khusus, kecuali bukti memo tanggal 31 Desember. Jadi kita telusuri satu persatu. Nah, dokumen transaksi dari dokumen tanggal 1 atau dokumen transaksi nomor 1 tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember yang belum masuk pada jurnal khusus ini kita masukkan di jurnal umum. Nah, kecuali kecuali bukti memo yang ada di tanggal 31 Desember. Baiklah, langsung saja kita coba, masih dengan Ude Wirastri ya. Kita coba isi jurnal umum ini, mana-mana bukti atau dokumen transaksi yang belum masuk di jurnal khusus. Baiklah, secara umum gambaran tentang jurnal umum ini, bentuk jurnalnya seperti ini ya. Kolom-kolomnya ada kolom tanggal, ada kolom nomor dokumen, ada keterangan, dan ada kolom debit dan kredit. Baik, kita cari satu persatu dokumen transaksi mana saja yang belum masuk di jurnal khusus. Yang masuk di jurnal khusus, yang pertama kita cari, nah ini dokumen transaksi nomor 5. Ini ada bukti memorial ya. Kenapa bukti memorial dokumen transaksi nomor 5 ini kita masukkan di jurnal umum? Karena sekali lagi, bukti memorial yang tidak masuk di jurnal umum adalah bukti memorial dari tanggal 31 Desember. Yang masuk di sini adalah ini bukti memorial, keterangannya bahwa di sini ada pembayaran harga tiket dengan Mastercard untuk tiket Lion Air, yaitu dari Surabaya ke Jakarta, untuk urusan bisnis oleh pemilik perusahaan sebesar 1.500.000. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan tanggalnya ya, bulannya kita masukkan dulu. Ini ada bulan Desember, tanggalnya tanggal 5. Buktinya di sini nomornya adalah BM 12-0. Kita masukkan. Nah, untuk jurnalnya, karena di sini adalah pembayaran harga tiket dengan Mastercard, artinya di sini ada beban operasional lain-lain ya. Artinya ada beban operasional lain-lain. Ini kita masukkan nama akun untuk mencatat beban operasional lain-lain. Ini adalah namanya adalah Other Operating Expense. Ini untuk kolom debitnya. Dan untuk kolom kreditnya, karena beban operasional lain-lain ini untuk membayar kartu kredit untuk membeli tiket pesawat, maka di sini nama akunnya adalah Mastercard. Nah, nama-nama akun ini semua sudah tercantum di daftar nama akun. Silakan kalian cek di situ di daftar nama akun. Nah, untuk referensi ini atau refnya, ini kita isi dengan kode akunnya, di mana Other Operating Expense ini punya kode akun 6-2000 dengan Mastercard. Kode akunnya adalah 2-1100. Nah, untuk jumlah debit dan kredit ini kita ambilkan dari jumlah harga tiket yang dikeluarkan sebesar 1.500.000. Kita masukkan di kolom debit 1.500.000 dan kolom kredit Mastercard itu sebesar 1.500.000. Nah, ini untuk transaksi yang pertama. Kemudian transaksi yang selanjutnya kita cari di sini untuk transaksi yang kita masukkan di jurnal umum. Nah, selain bukti memo, maka di sini bisa kita cari juga nota kredit ya. Ya, ini ada nota kredit. Nota kredit ini akan kita masukkan karena nota kredit ini di jurnal khusus dia belum masuk ini ya, bahwa nota kredit itu adalah bukti transaksi retur pembelian. Maka untuk retur pembelian ini retur penjualan ya, karena ini kopnya perusahaan kita sendiri. Nah, untuk retur penjualan, maka di sini kita harus buatkan dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah untuk mencatat nilai barang yang diretur ya, artinya nilai retur ini kita jurnal. Kemudian jurnal yang kedua adalah untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur ini.
Nah, yang pertama kita akan coba jurnal untuk mencatat jumlah returnya. Ya, jumlah retur yang akan kita masukkan adalah 57.200 ini. Ya. Nah, jurnal untuk mencatat retur penjualan, ya, di sini untuk mencatat nilai returnya. Nah, di sini maka kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 7 di sini ya. Tanggal 7, kemudian nomornya adalah F12-1 ini, nomor fakturnya. Nah, jurnal yang pertama adalah bahwa untuk retur penjualan ini terdiri dari beberapa akun. Di sini ada subtotal. Ya, subtotal ini kita masukkan dengan nama akun sales atau nilai penjualannya, nilai penjualan yang diretur. Kemudian yang kedua adalah PPN-nya atau PPN yang diretur sebesar 5.200.000. Dan kemudian di sini ada beban angkut yang diretur dan tidak ada kosong, maka otomatis di sini di kolom kreditnya ini adalah piutang dagang atau account receivable. Kita tahu bahwa retur penjualan itu otomatis akan mengurangi nilai piutang. Jadi dengan adanya retur penjualan ini, nilai piutang kita berkurang dari penjualan dan nilai PPN yang ada. Nah, setelah kita input, sekarang kita masukkan nilai masing-masing yang diretur ini, yang terdiri dari nilai penjualan yang diretur sebesar 52 juta dan PPN yang diretur sebesar 5.200.000, sehingga piutang dagang akan berkurang sebesar 57.200.000. Ini jurnal untuk mencatat nilai retur yang ada. Jangan lupa ini kode akunnya tetap dimasukkan, ya, masing-masing kode akun dari nama akun itu dimasukkan. Dan kemudian yang kedua, kita akan coba menjurnal harga pokok dari barang yang diretur ini. Bahwa di sini ada retur penjualan sebesar 2 unit barang untuk mortgage dan 1 unit untuk satelit. Ini adalah jumlah barang yang diretur dengan nilai penjualannya 18.500.000. Ini nilai penjualan dari barang mortgage, dan 15 juta untuk nilai barang satelit. Ini nilai penjualannya. Nah, yang kita jurnal ini bukan nilai penjualan, tapi harga pokok dari barang yang diretur ini. Nah, untuk mengetahui berapa harga pokok barang yang diretur ini, kita bisa lihat di daftar persediaan barang dagang kita. Nah, di sini ada bahwa untuk harga pokok barang mortgage ini sebesar 16 juta dan untuk satelit sebesar 12.500.000. Nah, setelah kita tahu berapa harga pokok barang yang kita jual, maka kita harus hitung nilai barang yang diretur ini, harga pokok barang yang diretur ini. Tadi yang pertama adalah bahwa harga pokok barang mortgage ini sebesar 16 juta, berarti kita kalikan 2 unit ini berapa. Kemudian untuk yang satelit ini besarnya harga pokoknya adalah 12.500.000 dikalikan 1 unit ini. Nah, setelah kalian dikalikan semua harga pokok dengan jumlah barang yang diretur ini, maka kalian langsung buatkan jurnal untuk menjurnal harga pokok dari barang yang diretur ini. Nah, yang pertama adalah bahwa jika ada retur penjualan, otomatis persediaan barang dagang kita akan berubah, ya, pasti akan bertambah pastinya, karena dari barang yang kita jual terus barang itu dikembalikan lagi ke kita, otomatis persediaan barang kita juga pasti akan bertambah. Nah, di sini kita masukkan karena ada penambahan harga persediaan barang dagang, maka akun yang didebit adalah inventory, kemudian akun yang dikredit adalah cost of goods sold. Nah, nilainya kalian hitung sendiri tadi bahwa jika 16 juta dikalikan 2 unit itu berapa, kemudian 12.500.000 dikalikan 1 unit itu berapa, kalian jumlahkan sehingga ketemulah kira-kira jumlahnya di sini sebesar 44.500.000, masing-masing 44.500.000. Dan ini kode akunnya kita buat, ya, kira-kira seperti ini. Ya, itu jurnal untuk mencatat retur barang. Jadi sekali lagi, jika ada retur penjualan, maka kita harus buatkan 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat nilai retur barang, dan yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang diretur tersebut. Nah, jurnal untuk mencatat nilai dari barang yang diretur, yang pertama adalah sales retur PPN outcome pada account
receivable, di mana dari transaksi retur ini otomatis akan mengurangi nilai piutang, di mana nilai piutang itu berkurang karena adanya retur penjualan dan ada retur PPN-nya ini. Nah, kemudian yang kedua, jurnal untuk mencatat untuk mencatat harga pokok barang yang diretur adalah kita hitung dulu berapa jumlah barang yang diretur, kemudian kalikan harga pokok dari barang yang diretur itu. Kita tahu tadi bahwa untuk harga pokok uang PM adalah 16 juta, dan untuk yang satu unit ini untuk satelit itu sebesar 12.500.000, sehingga jika dikalikan masing-masing kemudian kita jumlahkan, ketemulah harga pokok dari harga pokok dari barang yang diretur itu sebesar 44.500.000. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat nota kredit dengan kop perusahaan sendiri atau retur penjualan. Kemudian yang kedua kita cari lagi, ya, yang kedua kita cari lagi, ya, di sini ada nota kredit, ya, kembali ada nota kredit. Ini nota kredit dengan kop perusahaan orang lain, artinya ini adalah retur pembelian. Nah, ini ada perbedaan antara retur pembelian dengan retur penjualan. Jika tadi retur penjualan kita harus membuat dua jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat nilai retur dan nilai harga pokok barang diretur, maka untuk retur pembelian kita cukup hanya membuat satu jurnal saja, yaitu jurnal untuk mencatat nilai barang yang kita retur. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak membuat jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita beli? Ya, otomatis harga beli barang itu akan menjadi harga pokok barang kita. Nah, untuk mengetahui berapa harga pokok barang yang kita beli, ini kita tidak ada urusan dengan harga pokok barang yang kita beli, karena itu bukan hak kita untuk mengetahui berapa harga pokok barang, sehingga kita tidak perlu menjurnal harga pokok dari barang yang kita beli. Yang jelas kita harus mencatat berapa nilai retur barang yang kita beli, kemudian jika ada retur seperti ini, maka jurnalnya hanya cukup membuat jurnal untuk mencatat nilai barang yang kita retur ini. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau retur penjualan tadi kita membuat dua jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat nilai barang yang diretur dan untuk mencatat nilai harga pokok barang yang diretur. Kalau jurnal pembelian seperti ini atau retur pembelian seperti ini, kita hanya cukup membuat satu jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat nilai dari barang yang kita retur ini. Berarti kita buatkan sesuai dokumen ini. Kita masukkan satu persatu, tanggalnya tanggal 11, kemudian nomor fakturnya adalah NK strip 1. Nah, jurnalnya, bahwa untuk menjurnal nota kredit atau menjurnal retur pembelian, kita tahu bahwa otomatis yang namanya retur pembelian atau pengembalian atas barang yang kita beli karena tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan pesanan, atau karena barang itu rusak, maka pengembalian barang itu otomatis akan mengurangi nilai hutang kita. Nah, karena mengurangi nilai hutang, maka otomatis jika hutang berkurang, dia pasti didebit, account payable didebit. Nah, kemudian akun yang dikredit apa saja? Nah, kita lihat di sini pengurangan hutang kita atau berkurangnya hutang kita itu karena apa? Yang pertama karena adanya pembelian ini dan adanya PPN. Berarti yang pertama kita masukkan PPN-nya, nanti kita ambil dari PPN ini. Kemudian yang kedua adalah ini kita catat sebagai inventory, karena barang yang sudah masuk dari barang yang kita beli kemudian kita kembalikan barangnya, otomatis persediaan kita akan berkurang, sehingga di sini yang kita catat di sini adalah persediaan barang dagang yang kita input di sini. Nah, setelah kita input nama akunnya, mana yang didebit dan mana yang dikredit, setelah itu baru kita masukkan nominal nilai dari akun itu. Yang pertama akun payable ini kita ambilkan dari kolom total ini sebesar 45.100.000. Kemudian PPN-nya ini yang dikredit kita ambilkan dari kolom PPN, yaitu sebesar 4.100.000, dan inventory kita berkurang sebesar
41 juta. Ya, karena otomatis namanya pengembalian barang itu akan mengurangi persediaan dan akan mengurangi nilai hutang. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat jika ada retur pembelian. Nah, jika sudah, kita cari transaksi yang lain, mana-mana yang belum masuk di jurnal khusus. Ya, saya rasa cukup ini saja. Ya, hanya ada tiga transaksi, yaitu tanggal 5, tanggal 7, dan tanggal 11 yang bisa masuk di jurnal umum, karena transaksi-transaksi ini yang belum tercatat di jurnal khusus. Ya, saya rasa cukup di sini untuk materi jurnal umum. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya, yaitu pada materi bagaimana cara membuat buku besar atau posting buku besar. Bahwa posting buku besar itu digunakan untuk mencatat semua saldo-saldo akun yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.